Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, tuntun kami dalam mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan kitab Habakuk pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membangun kehidupan kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia Allah yang telah melakukan segala ciptaannya penuh dengan kemuliaannya. Itulah yang harus saudara dan saya terus camkan di dalam kehidupan kita. Itu menjadi perenungan kita setiap saat, kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Saya percaya ketika kita membangun seluruh kehidupan kita kepada Tuhan demikian, maka apapun yang kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita, kita akan mampu untuk memuji-muji Tuhan di dalam hidup kita. Apapun tantangan persoalan yang kita alami tidak akan pernah membuat kita lemah, tetapi sebaliknya kita akan mampu untuk mengagungkan Tuhan. Belajar dari bagian kebenaran firman Tuhan, Nabi Habakuk di dalam doanya, dia memuji-muji Allah yang dia sembah. Kenapa dia memuji-muji Allah? Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia dapat melihat bagaimana kedahsyatannya Allah itu. Dia dapat melihat bahwa bagaimana Allah yang penuh dengan puji-pujian. Inilah yang membuat sehingga di dalam doa Nabi Habakuk, di tengah situasi kondisi yang dialami oleh Nabi Habakuk, tetapi itu tidak membuat dia untuk lemah di dalam semua persoalan yang ia alami. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, ia mampu tetap melihat bagaimana Allah itu dahsyat dan luar biasa. Nah, inilah yang harus saudara dan saya belajar dalam seluruh kehidupan kita belakangan ini. Kita lihat hari-hari hidup kita semakin sulit. Mari kita belajar untuk tetap melihat kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Artinya, saudara dan saya tidak saja berkata-kata Allah kita hebat, Allah kita luar biasa, tetapi keluar biasanya Allah itu kita alami dalam hidup kita. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa mengalami keluar biasaan Allah itu dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa melihat Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat? Itu semua bisa terjadi kalau saudara dan saya mau terus membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Firman-firman yang kita dengar, baiklah membawa kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa hidup menjadi orang Kristen yang hanya melakukan aktivitas kita, tetapi lebih daripada itu, mendengar dan melakukan firman Tuhan, membangun hidup kita, menjaga frekuensi hidup kita, selalu teraras dengan surga, itu yang harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika saudara dan saya terus membangun kehidupan kita, melihat bagaimana Allah itu sudah bekerja di dalam kehidupan kita, membuat hidup kita menjadi luar biasa, disitulah kita melihat bagaimana Allah itu hebat. Sehingga semua kedahsyatan Allah itu tidak sekedar kata-kata bagi kita. Ada banyak orang selalu berkata, saya percaya Tuhan saya itu luar biasa, saya percaya Tuhan itu hebat. Tetapi ketika dia ada dalam tantangan, ada persoalan, dia lalu lemah dan putus asa. Ketika dia ada di dalam kekurangan keuangan, dia lalu menjadi khawatir dan takut. Ada banyak orang seperti itu. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan memasuki masa-masa yang susah, tapi janganlah kita diam di dalam hidup kita. Artinya, mari kita terus membangun hidup kita, semakin mengenal siapa Tuhan kita. Bangun kehidupan rohani kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Berlari lebih kencang di dalam kedewasaan kita kepada Tuhan. Sehingga kedewasaan rohani kita akan membawa kita semakin hidup untuk mengagungkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus akan terus menolong kita. Saudara dan saya akan terus mampu melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kita, ketika kita terus mau membangun hidup kita dengan Tuhan. Saya ajak saudara, rubah cara berpikir saudara, rubah cara beribadah saudara, rubah cara berdoa saudara kepada Tuhan, ubah cara bagaimana engkau selalu melakukan aktivitas rohanimu kepada Tuhan, sehingga apa yang kau buat dan lakukan itu bukan sekedar aktivitas, tetapi semua yang kau lakukan itu semakin membawa engkau mengenal Tuhan.
Biarlah Roh Kudus mampukan saudara dan saya menolong kita untuk semakin membangun hidup rohani kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau rindu terus bertumbuh di dalam rohani. Tolong kami Tuhan, agar kami semakin hidup dalam kedewasaan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus menuntun kami senantiasa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.